Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Andri 95 Ngeburusut Aur-auran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati yaitu para jamaah subscriber ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada kalian semuanya ya. Semoga kalian dimanapun berada dipanjangkan umurnya dan diberkahkan selalu, ditambah dibanyakan rezekinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Oke, mohon maaf ya sebelumnya ya, yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ataupun pajak DLL. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya sedang berada di kebun, yaitu ya ladang jagung, dan saya berada di gubuk ya, dan kebetulan cuacanya ini sedang panas sekali ya, kencang ya, dan anginnya sangat kencang sekali ya, sepoi-sepoi, mantap ya, jurusup lamcek orang Sunda teh makan dada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedang bertepatan pada bulan Zulhijjah atau bulan haji ya, yang mana menurut yaitu hasil sidang isbat para ulama menetapkan tanggal 1 Zulhijjahnya itu pada hari Jumat ya, bulan Juli. Berarti sekarang hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 9 berarti ya. Ya, berarti lebaran hari raya Idul Adha-nya besok ya, hari Minggu. Tapi ada tapinya. Sekaligus saya juga ingin mengklarifikasikan bahwa banyak sekali orang ya, entah itu di medsos, entah itu di mulut tetangga-tetangga, di obrolan-obrolan para tetangga-tetangga, tukang curhat meren. Jadi banyak yang membicarakan, waduh gimana ini, kok saya bingung amat, di daerah lain lebarannya hari ini, kok kita besok, di daerah lain lebarannya besok, kok di tetangga lembur kita, tetangga kampung kita sudah melaksanakan lebaran. Jangan bingung-bingung ya, jangan resah, jangan bingung. Nggak bingung gimana, kita ini puasa. Kalau kita puasa, oke, memang ya, di dalam Zulhijjah itu ada pelaksanaan yang namanya puasa Tarwiyah dan Arafah, yang mana puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 dan puasa Arafahnya pada tanggal 9 bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ya mungkin ini yang jadi permasalahan. Ya, mungkin semua orang sudah pada tahu bahwa puasa di hari raya hukumnya haram misalkan. Ya, tidak akan mendapat pahala, bahkan dapat dosa. Itu yang dibingungkan oleh orang-orang, yang sedang diomongkan oleh orang-orang ya, baik itu lewat medsos atau lewat obrolan-obrolannya ya, para ibu-ibu masak ini, bukan masak itu ya. Jadi itu yang dibingungkan ya. Dapat kabar, di tempat saudara saya mah katanya lebarannya hari ini, kok kita masih puasa? Apakah puasa kita ini tidak menjadi haram karena puasa di hari raya? Sedangkan ya, para menteri agama ya, para pemerintah ya, sedangkan kita wajib anut atau nurut terhadap pemerintah ya, sedangkan pemerintah juga sudah menetapkan tanggal 1 bulan Zulhijjahnya, yaitu tadi pada hari Jumat. Kita hitung saja, berarti sekarang masih tanggal 9 Zulhijjah. Itu khusus penduduk Indonesia. Ya gimana di Arab kan, Cina di Arab kan sudah melaksanakan yaitu yang namanya haji ya, melaksanakan wukuf di Arafahnya yaitu kemarin pada hari Jumat ya, oke. Ada hadis ya, ada hadis Imam Muslim nomor 1162 ya, 1162 dari Ibnu Qatadah Al Ansori radhiyallahu anhu ya. Qol
Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami arafata atau an saumi arafah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah oleh sahabat yaitu Ibnu Qatadah Al-Ansori. Ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat yaitu tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah itu pasti semuanya sudah tahu pada tanggal 9 Haji ya. Ingat ya, siam yaumi Arafah ya. Suka ada orang yang keliru tentang masalah ini ya. Sebagian orang mengatakan saum Arafah ya. Saum Arafah ya. Kalau hanya disebutkan Nabi mengatakan siami Arafah, puasa Arafah ya. Arafah itu menunjukkan momentum ya, momentum ya. Momentum ya. Momentum orang wukuf ya, wukuf di Arafah. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka ini tidak ada penafsiran ya, atau tidak ada penjelasan lebih tentang saum Arafah, tentang puasa Arafah ya. Ya, jadi sekali lagi di mana orang melaksanakan wukuf di padang Arafah di Saudi ya, kita ikut berpuasa pada hari itu. Ya. Kita ikut berpuasa ya. Itu kalau tidak menggunakan ya, kata yaum ya. Yaum. Tapi kalau menggunakan kata yaum, misal an siami yaumi arfata atau an saumi yaumi arfata ya. Ini tidak, misalkan tidak menggunakan kata yaum ya. Yang mana kata yaum itu adalah zorob zaman ya. Zorob zaman yang melekat sesuatu pada waktunya ya. Bukan momentumnya ya. Beda kalau Arafah, kan puasa Arafah itu kita ikut berpuasa pada momentumnya. Di mana orang berwukuf di Arafah di Saudi, kita ikut karena itu momentumnya ya. Menunjuk pada waktu ya. Yaum itu menunjuk pada waktu, namanya zorob zaman. Ada zorob zaman, ada zorob makan ya. Kalau lapad yaum ini menunjukkan pada zorob zaman ya, menunjukkan pada waktu ya. Ya, intinya maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa Arafah ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya ya. Bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya ya. Mengikuti waktunya ya. Waktu orang wukuf tanggal 9 Zulhijjah ya. Atau tanggal 9 bulan haji. Artinya kalau di suatu tempat, di suatu daerah atau di suatu negara ya, selain daripada yaitu Saudi ya, sudah masuk ke tanggal 9 Zulhijjah, sekalipun ya, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf ya, sekarang di Saudi ya, wukuf di Arafah ya, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentumnya ya. Bukan pada momentumnya wukuf ya. Bukan pada momentumnya wukufnya ya. Ya. Yang harus diikutkan ya. Yang harus diikutkan pada tempat tertentu ya. Misalnya ya, pemerintah kita nih menentukan tanggal 1 Zulhijjahnya berbeda dengan Saudi. Ya, misal ini mohon maaf ya. Ada perbedaan dengan waktu tertentu dan zona tertentu ya. Maka yang harus diikuti saat puasa Arafah bukan Saudi ya, bukan waktu di Saudi, melainkan mengikuti yaitu waktu di Indonesia, waktu kita sekarang ini ya. Mungkin ada perbedaan. Ya memang di Saudi penetapan yaitu tanggal wukuf di Arafahnya itu hari Jumat kemarin, sekarang hari Sabtu
Ya, kalau kebanyakan di sini puasanya yaitu puasa Arafahnya tadi hari ini, berarti besok hari raya Idul Adha-nya ya. Akan tetapi kita tadi mengikuti waktu yang sudah ditetapkan di Indonesia, bukan di Saudi ya. Karena kenapa? Karena para ulama, para menteri agama juga sudah melaksanakan sidang isbat ya. Itu juga ada pertanggungjawabannya ya. Melalui yaitu menggunakan ru'yatul hilal ya. Melihat bulan ya. Jadi penempatan tanggal satunya nih hari apa? Nah, alhamdulillah sudah ditetapkan tanggal 1 Zulhijjahnya itu hari Jumat. Hari Jumat. Berarti sekarang masih tanggal 9 kalau di Indonesia. Kalau di Saudi ya memang hari ini tanggal 10 hajinya, kalau kita mah besok ya. Ya, walaupun ada perbedaan, kita ikut yaitu apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jangan bingung-bingung ya. Ada yang tanggung jawab ya. Ada yang tanggung jawab ya. Karena perbedaan zona dan waktu tertentu itu sudah pasti ada. Contohnya seperti sekarang ini ya. Ulama atau pemerintah atau menteri agama menetapkan tanggal satunya yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 Zulhijjahnya, berarti hari raya Idul Fitrinya memang ya besok, ada hari Minggu ya. Karena ini bukan mengikuti pada momentumnya ya, momentum wukuf di Arafah. Mungkin kalau misalkan mau mengikuti momentum orang wukuf di Arafah, kita melaksanakan puasanya ya mungkin kemarin pada hari Jumat. Namun tadi sudah saya katakan ini mengikuti tanggalnya ya, yang sudah ditetapkan tanggal 9 ya, sekarang tanggal 9 bulan Juli ya. Bahkan pas dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah, yang mana pada tanggal 9 Zulhijjah orang itu wukuf di Arafah tuh biasanya itu ya. Jadi kita mengikuti tanggalnya, waktunya ya, bukan momentumnya ya. Bukan mengikuti orang melaksanakan momentum yaitu wukuf di padang Arafah ya. Jadi seperti itu ya, jangan kagok-kagok, jangan bingung-bingung ya, jangan liar-liar. Orang sudah ada yang mempertanggungjawabkan. Memang pada tahun ini memang banyak di kampung ini masih puasa, di kampung itu sudah lebaran, di sini sudah masih puasa, di situ sudah lebaran. Jangan bingung-bingung. Memang mayoritas mazhab Maliki itu di Arab, di Saudi. Kalau di Indonesia mazhab Syafi'i. Semuanya sudah ada penanggung jawabnya. Jangan bingung-bingung. Karena apa? Karena kata Kangjeng Nabi, sumu liru yati wa abtoru liru yati. Jadi menetapkan yaitu tanggal 1 Zulhijjah ataupun bulan-bulan yang lainnya baik Ramadan itu melalui hilal ya. Karena sudah canggih, ada alatnya di Indonesia juga. Sudah mangkaleuih pemerintah. Kita ikutin saja peraturannya. Ya, jangan takut ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin saya ngomongnya agak kagok, agak ragu-ragu. Karena apa? Karena sudah lama saya baru ngonten lagi. Konten random seperti ini. Oke. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum karena saya masih banyak kekurangan dan pengalamannya masih jauh, saya masih kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.